sekarang ini lagi belajar buat bisa menerima kenyataan tanpa selalu menyalahkan keadaan. Sekarang juga lagi belajar buat selalu bisa mengikhlaskan dan ridho atas hal-hal yang memang gak bisa dirubah dalam hidup kita. Sekarang lagi coba untuk fokus aja kepada hal-hal yang masih bisa kita usahakan. Lakuin dengan ikhtiar dan doa terbaik. Yakin Allah sudah siapkan hadiah terhebat di waktu yang tepat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Statistiska dengan saya sendiri Pramila Anggraini dengan rekan saya Nur Ali Parangkuti. Di sini kita akan menjelaskan step by step tentang one sample test, independent sample test, pirate sample test, uji chi-square, uji Mann-Whitney, dan Wilson range. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Alifah. Baik, untuk one sample test, kita bacakan dulu hipotesisnya. Jadi, untuk hipotesis 0, nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa ekonomi terapan sama dengan 160 cm. Hipotesis I, nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa ekonomi terapan tidak sama dengan 160 cm. Berikut sampel yang kita ambil ada 25. Kita copy dari Excel, lalu kita paste ke SPS. Setelah udah kita kelompok badan desimal kita nolkan, lalu kita measure-nya kita kembali ke data view, lalu kita lihat 0 desimal sudah nggak ada seperti tadi, lalu kita klik analyze, kita klik statistik, kita klik yang explore, lalu yang tinggi badan kita klik ke divide analysis, kita klik plots. Untuk normality harus kita checklist. Kita klik continue, lalu yang display kita klik yang bot, lalu klik OK. Ikut data yang sudah mampir, di mana untuk N-nya itu 25. Nah, untuk sigmanya 0,125 kita nyatakan normal karena di atas 0,0. Oke, selanjutnya kita cari one sample test. Kita klik analyze, kita cari yang compare means, lalu klik yang one sample test. Nah, tinggi badan kita klik ke test variable, lalu test value ini kita ketik 160 karena kita mencari hipotesis 160. Selanjutnya option 100 harus 95%, lalu exclude, lalu kita klik option. Nah, sudah keluar. Untuk sigma sudah kita ke bawah untuk melihat. Nah, untuk one sample statistik 1332, errornya, minnya rata-ratanya 159. Kita nyatakan bahwa kita simpulkan bahwa nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa diartikan jika nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa ekonomi terapan sama dengan 160 cm. Nah, ini untuk cara dari mencari one sample. Ini dia karena ini 0,882 karena harusnya lebih dari, maksudnya 0,882 ini lebih dari 0,05. Maka dari itu kita simpulkan bahwa benar jika rata-rata tinggi badan mahasiswa ekonomi terapan sama dengan 160. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya independent sample. Di sini ada IT 12 angkatan
43. Nah, ini data ukuran sepatu dari mahasiswanya ya. Kita copy dulu. Kita ke ini dulu SPSS. Kita buat data baru. Nah, di sini kita ke variable view dulu. Untuk variable view ada dua. Ada kelompok dan juga ada ukuran sepatu. Di bagian kelompok, di bagian value-nya, kita isi dengan value 1 itu sama dengan kita add 12 angkatan 2017. F, lalu value 2, akuntansi, value 2, labelnya akuntansi, 4, 3. Kita add after, desimalnya kita 0. Kalau sudah, kita ke data view. Kalau di sini udah ada variabel ini, kita copy dulu yang kita ke ukuran sepatunya. Untuk ukuran sepatu di kelompok ET itu kan 1 ya, maka kita klik 1 di sini. Setelah itu kita klik ya ini, jadilah seperti ini harus 1 semua ya, karena ini kan untuk ukuran sepatu dari ET 2017 tadi sampai ke 25, karena sampel ada 25. Dilanjutkan ke yang angkatan akuntansi 47. Di sini kita masukkan, di bawahnya kita tambahkan untuk data kedua. Paste. Kalau sudah dipaste, ini karena ini kelompok dari 2, value 2 tadi, akuntansi kita ketik 2. Nah, semuanya ini yang kita copy tadi sampai data 50 itu kita copy. Jadilah seperti itu. Setelah itu kita langsung uji sampelnya. Klik analyze, kita klik compare means, selanjutnya kita klik dan sampel ini. Lalu untuk ukuran sepatu ada di size variables. Oke, di kelompok kita ke grouping. Kita define dulu groupsnya. Untuk grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Kita continue kalau sudah. Lalu kita klik OK. Data sudah terinput. Kita bisa lihat bahwa min-nya ini 39,16 ke bawah. Kita simpulkan dari 0,258 sigma-nya nih. Signya 0,258 berarti lebih besar dari 0,58. Maka kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa ekonomika terapan 12 angkatan 2017 dan mahasiswa akuntansi angkatan 47. Oke. Nah, di sini udah ada data ketika ujian dan juga ketika tidak ujian. Jadi data jumlah jam belajar mahasiswa ekonomi terapan 12 angkatan 2017 ketika ujian dan ketika tidak ujian. Jadi kita ada
hipotesis nolnya terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Nah, hipotesis satunya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Kita langsung copy aja ini yang ketika ujian. Kita copy ke SPSS-nya. Kita naruh di data view. Sudah kita ke variabel view seperti biasa untuk memberikan nama kelompoknya. Jadi untuk itu kan ada dua tadi, ada ketika ujian, tidak ujian. Fungsional seperti biasa. Lalu juga dan skala nasional. Kalau sudah tadi kita cek lagi kalau misalkan sudah rampung semua, kita klik analyze, kita klik lagi compare means, lalu kita klik yang kita carikan paired sample test ya. Kita klik. Lalu di sini ada ketika ujian itu kita masukkan ke variabel 1. Tidak ujian kita masukkan ke variabel 2. Kita klik options. Kalau sudah, pastikan ini 95%, terus juga harus di klik juga yang execute test, continue. Kalau sudah, kita klik keluar dari tabel di atas diketahui rata-rata jam belajar ketika ujian adalah 3,88 dengan standar deviasinya 1,73. Nah, rata-rata jumlah belajarnya itu ada, tidak ujiannya itu ada 1,78. Standar deviasinya 1,0. Lalu kita ke bawah ada sticknya itu 368. Ini mengartikan bahwa dari hasil itu menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel sebesar 0,18 dengan signifikan sebesar 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan atau korelasi antara jumlah jam belajar ketika ujian dan selanjutnya ada di sini kita ketahui bahwa T dihitung 4,87 dan signifikannya lebih dari 0,0. Terdapat perbedaan yang signifikan dan ketika tidak dapat disimpulkan bahwa jika hipotesis artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah jam belajar mahasiswa ekonomi 12 ketika ujian tidak ujian. Sekian penjelasan uji sampel dari saya, akan melanjutkan pada selanjutnya itu ada uji Q-square. Nah, studi kasus di sini itu ada peneliti ingin mengetahui hubungan antara dosen Kilar sama minat belajar mata kuliah statistika itu bagaimana. Nah, kemudian peneliti ini menyebar kuesioner kepada 30 responden. Nah, ini di sini yang pertama adalah kita
tulis hasil dari kuesioner tersebut di Excel untuk menghindari kekeliruan apabila langsung ke Excel, ke SPSS. Kemudian kita copy yang dosen killer dari minat belajar, kita buka SPSS, kita copy data yang dosen killer dan minat belajar. Kemudian kita buka SPSS-nya, kita ke data view, klik paste. Kemudian kita ke variabel, kita rename namanya jadi dosen killer dan MB minat belajar. Kemudian ininya kita isi satu, labelnya itu ya, klik add, klik OK. Kemudian yang kedua juga sama, klik satu, labelnya tidak, klik add, OK. Nah, yang di sini kita kasih namanya itu dosen killer. Yang kedua kita kasih minat belajar. Nah, kalau udah kita ke analis, kemudian kita ke non-parametric test, kita ke legasi dialog, kita ke analis, terus ke deskriptif statistik, terus ke cross tab, dosen killer kita pindah ke rows, dan minat belajar kita ke kolom. Kemudian kita ke statistik, klik key square, klik continue, dan oke. Nah, kita lihat yang ininya, asimtotiknya. Nah, sebelumnya di sini tuh HO dari soal ini itu tidak ada hubungan antara dosen killer dengan minat belajar statistik. Dan H1-nya itu terdapat hubungan antara dosen killer dan minat belajar. Nah, karena di sini asimtotiknya itu 0,136, di mana ini di atas 0,5, berarti H0-nya itu diterima. Yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara dosen killer dengan minat belajar statistika FAI UHAMKA. Nah, selanjutnya kita akan menguji Mann-Whitney. Nah, studi kasus di sini itu ada mahasiswa ingin mengetahui perbedaan nilai tesnya itu, tes matematikanya itu dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu metode tradisional, yang kedua itu kekinian. Nah, apakah keduanya ini ada perbedaan? Nah, yang pertama adalah kita copy. Yang pertama adalah kita masukin di Excel dulu hasilnya, kemudian kita copy yang metode dan nilai. Buka SPSS, kita ke data view, paste, kita ke variable view, kita rename. Pertama ini metode, yang kedua itu nilai. Nah, langsung kita ke analis. Kita ke non-parametric test, ke legasi dialog, kita ke 2 independent sample. Nah, yang nilai kita masukkan ke test variable list, yang metode ke grouping variable, kita klik define. Nah, yang satu ini metode 1. Yang grup 2 itu metode 2. Kita continue, jangan lupa di checklist yang Mann-Whitney. Klik OK. Nah, kita cek ke
ininya ke asimsik. Nah, sebelumnya itu HO-nya itu tidak ada perbedaan antara nilai tes dengan metode tradisional dan metode kekinian, dan H1-nya itu terdapat perbedaan antara metode pertama tradisional dan metode kekinian. Nah, di sini asimsiknya itu 440, 0,440, di mana ini merupakan lebih besar daripada 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa HO-nya ini diterima. HO-nya ini diterima, jadinya eh, tidak ada perbedaan antara metode kekinian dengan metode tradisional. Nah, selanjutnya kita akan menguji Wilson Range. Nah, studi case di sini tuh ada perusahaan sedang mengembangkan suplemen pemberat badan. Nah, sebelum dipasarin, dia itu suruh 10 mahasiswa untuk mencobanya, untuk melihat perubahan, apakah ada perbedaan sebelum dia meminum suplemen dengan sesudah meminum suplemen. Nah, di sini datanya udah ada nih sebelum siswa ini meminum suplemen dan sesudah. Kemudian kita copy keduanya. Kita buka SPSS, kita ke data view, kita paste, kita variable view. Ini sebelum, kemudian kita ke analis, kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, ke relate sample. Nah, kemudian sebelumnya ini variabel 1 dan variabel 2-nya itu sesudah. Yang test type-nya itu Wilson, jangan lupa di checklist, kemudian oke. Nah, kita lihat sig-nya di sini. Nah, sebelumnya HO-nya itu tidak ada H0-nya itu tidak ada perubahan sebelum dan sesudah meminum suplemen. Dan H1-nya ini terdapat perubahan sebelum dan sesudah minum suplemen. Nah, di sini sig-nya itu 0,16. Itu dari satu sisi aja. Kemudian dibagi 2, jadinya itu 0,08, di mana dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi terdapat perubahan, dapat disimpulkan terdapat perubahan sesudah dan sebelum meminum suplemen pemberat badan. Sekian, terima kasih pemaparan dari kami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.